Lillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu wadidaw, singkatan dari waspada, dia adalah wanitamu. Tadi di segmen sebelumnya para guru kita sudah membahas bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik sesuai teladan Rasulullah SAW. Nah, berikut ini ada sebuah video cemburu suami berfoto dengan wanita lain, istri tega hingga menyakiti suami. Berikut videonya. Ya, nauzubillah min zalik ya. Ya, jamaah ini kita harus saling menjaga perasaan satu sama lain ya, apalagi jika salah satu pasangan punya perasaan yang cemburuan dan akhirnya terjadi gelap mata seperti tayangan video tadi. Nah, Habib ini dalam Islam seperti apa sih Habib batasan suami bergaul dengan lawan jenis nih? Nah, untuk menghormati serta menghargai istrinya sehingga tidak terjadi kebencian bahkan hilangnya rasa cinta dalam diri sang istri. Silahkan Habib. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suami yang soleh harus mengerti dan memahami batas mahramnya. Sehingga jauh daripada dosa dan sehingga membuat kenyamanan dan ketenangan terhadap istrinya. Sehingga menjalin sebuah kebentuknya atau terbentuknya rumah tangga yang tidak saling mencurigai. Yang tidak saling menebarkan sebuah fitnah, yang tidak akhirnya menjadikan suuzon di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga istrinya di rumah nyaman, di rumahnya tenang, tidak berpikiran suaminya lagi ngapain ya, suaminya lagi sama siapa ya. Dilihatin Instagram suaminya, Instagram teman-temannya yang ada pada saat itu. Akhirnya dikepoin. Tujuannya apa? Tujuannya karena penasaran dan rasa takut. Inilah yang tidak dibenarkan. Dan juga tidak boleh tajassasu, nggak boleh mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Dan juga ingat, seorang suami yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh berdua-duaan dengan selain daripada yang bukan mahramnya. Kalau dia kerja di tempat luar, dia berdua-duaan, dia ngobrol, dia menyimaki ini itu, curhat, bercerita. Akhirnya apa? Dampaknya besar. Dampaknya dengan curhatnya, dia terima omongannya, akhirnya ujung-ujungnya godaan syaitan. Syaitan menggoda. Berbahaya dan berbahaya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dia sampai kalau ada orang yang sampai pegangan tangan, kan ada teman tuh pegangan tangan, gandengan, pelukan, cipika-cipiki dan lain sebagainya, ini bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apabila salah seorang di antara kalian kalau ditusuk kepalanya dengan paku dari besi itu lebih baik daripada baginya harus menyentuh ataupun merangkul ataupun memeluk yang bukan mahramnya. Karena apa? Dosa yang sangat besar. Sehingga apa? Timbulnya bahaya. Awalnya pegang-pegang, awalnya pegang tangan, yang lama-lama dirangkul, lama-lama lagi dipeluk, lama-lama lagi. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kalau ketemu, kalau ditanya sama perempuan yang datang atau sahabiah Rasulullah SAW datang, itu Rasulullah menundukkan kepalanya. Ini adalah laki-laki yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia sempurna, uswatun hasanah, yang wajib bagi kita sebagai seorang laki-laki untuk mencontohkannya. Tundukkan pandangannya, jaga awas setan. Summa naudzubillah. Karena dari pandangan, awalnya pandangan, inna syaitan li insani aduwwum mubin, atau syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh nyata, jelas-jelas nyata, yang dimana menggoda manusia, mengganggu manusia, berada dalam sebuah kemaksiatan, berada dalam sebuah dosa. Awalnya pandangan, awalnya dilihat, lama-lama tertarik, tergetar hatinya, tergetar pikirannya, jiwanya. Setan menggoda lagi, akhirnya pikirannya masuk, jiwanya masuk, digoda lagi sama setan. Ayo ajak ngobrol, ajak bicara. Akhirnya apa? Dampaknya fatal, dampaknya luar biasa. Akhirnya di dalamnya ada kemaksiatan, disentuh pelan-pelan, disentuh tangannya, disentuh badannya. Akhirnya bahaya. Naudzubillah min zalik.
Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Nah, berarti Habib yang suaminya jaga pandangannya karena setan juga gampang masuk sekali ya. Betul, betul. Nah, yang istrinya juga dijaga kepercayaannya Betul. kepada suami, Masya Allah. Nah Habib, tapi ini gimana nih Habib, kalau misalnya suami yang bekerja mungkin di tempatnya ada perempuan gitu, banyak teman perempuannya atau malah suami ini harus keluar Habib, harus resign kah gitu di pekerjaannya atau ada adab-adab yang harus dijagakah sama suami? Silakan Habib. Nah, ini adalah akhir zaman. Akhir zaman ini sudah berbaur antara laki-laki dengan wanita. Bekerja di manapun tempat, kemungkinan besar adalah pergabungan antara laki-laki dan wanita. Harus dijaga, nggak perlu resign. Perbaiki adab-adabnya, jaga pandangannya. Jaga pandangan bukan berarti harus nunduk, tiba-tiba nabrak, enggak. Nunduk tapi melihat, ya kan, tetap berjalan. Kalau diajak ngobrol, iya seperlunya, oke, astagfirullahalazim, summa naudzubillah. Ketika bertemu dengan yang lawannya yang dia menggetarkan hatinya, agak cakepan dikit, mungkin tersentuh hatinya. Kalau nggak cakep ya biasa aja. Tapi inilah yang harus dipahamin, bahwasanya setan itu lebih gampang dengan lebih mudah dari pandangan awalnya. Sehingga yang ada cakep dikit, matanya langsung dek kan. Nah ini yang nggak boleh, yang nggak dibenarkan. Ada adab dan akhlak. Ingat ya Allah, jangan sampai saya berbuat dosa, di rumah ada istri saya yang sedang menunggu. Ini adalah istri yang mendoakan suaminya agar pandangan suaminya baik. Dan ini adalah suami yang soleh, yang bisa menjaga pandangannya dan menyenangkan istrinya. Masya Allah. Tapi jangan salah Bib ya, perempuan juga Bib ya, dudna min Sama. absarihinna, perempuan juga menundukkan pandangan gitu ya. Sama, dua-duanya. Masya Allah, jadi sekali lagi ya jamaah, baik suami, baik istri harus saling menjaga pandangannya. Dan suami yang memang harus bekerja, yang ada lawan jenisnya pun tidak perlu resign. Tapi sekali lagi kata Habib, jangan lupa untuk menjaga adab dan akhlaknya. Masya Allah. Nah jamaah ini ada sebuah video lagi, suami yang menyindir istrinya yang berat badannya mulai naik. Wah Ustazah Syifa, ya ini dia berikut tayangannya. Kok naik sih? Pokoknya mulai hari ini aku harus diet. Harus. Dalam sehari turun 10 kilo. Wih, mantep ini. Kenapa? Aku lagi diet loh, Yang. Lah, terus kenapa? Emang naik berapa kilo sih? Nambah 5 kilo. Dudi dudi dam dam dudi dudi dam dudi dudi dam dam dudi dudi dam dudi dudi dam dam dudi dudi dam dudi dudi dam. Subhanallah. Nah, Ustazah, ini bagaimana nih cara suami menghargai segala kekurangan termasuk perubahan fisik sang istri? Karena kan ya sekali lagi ya banyak banget nih suami yang berpaling dengan alasan berubah dan tadi ya seperti tadi nih Ustazah kayak banyak komplainannya gitu loh. Nah, ini yang namanya istri kalau udah sakit hati kan, nah subhanallah nih, silakan Ustazah. Ini kegalauan perempuan salah satunya ya. Izin para guru. Ya jamaah Islam itu indah yang ada di rumah khususnya para ibu-ibu. Saya yakin semua pasti galau kalau fisiknya berubah apalagi setelah melahirkan. Kalau saya malah disindir sama suami bukan naik berat badan. Tapi kok nggak naik-naik sih kata suami. Urusan ya, subhanallah. Subhanallah. Jadi ada masing-masing ya. Cantik itu tentatif. Tidak semua orang berpandangan wanita ini cantik tidak, tapi beda-beda. Ada kalau orang Arab menganggap wanita cantik itu adalah wanita yang berisi badannya. Jadi kalau ada punya istri kurus tidak berisi, maka itu tidak cantik menurut orang-orang Arab. Kalau orang-orang Barat beda lagi persepsinya. Cantik itu yang tinggi, semampai, langsing, tidak berisi badannya itu cantik. Jadi masing-masing punya kriteria. Jadi cantik itu tentatif tergantung siapa yang memandangnya. Ya. Punya istri gemuk ya alhamdulillah, kurus juga alhamdulillah. Kalau Indonesia Ustazah, Indonesia ya tentatif gitu kan. Ada yang terlalu cantik dilihatnya tapi nggak enak. Subhanallah. Ada yang tidak cantik tapi karena tutur katanya baik, solihah, kelakuannya baik, dilihatnya juga enak gitu. Jadi cantik itu masing-masing, tidak bisa dilihat dengan fisik saja. Jadi suami harus difahami terlebih dahulu perempuan ini cantik bisa karena dua hal. Yang pertama karena bawaan dari lahir. Jadi punya istri cantik udah bawaan dari lahir gitu ya. Yang kedua, cantiknya memang karena ada sesuatu yang ditaruh di dirinya. Karena make up, pakaiannya, hiasannya ini cantik keduanya.
Jadi saya yakin semua orang pasti suka kepada keindahan dan kecantikan. Kalau ada orang yang tidak suka dengan keindahan dan kecantikan, maka patut ditanya hatinya, masih sehat atau tidak batinnya? Ya. Jadi cantik itu salah satu motivasi dalam rumah tangga. Tapi itu tidak menjadi alasan terbesar dalam kesakinahan rumah tangga. Jadi sakinah itu berasal dari agama. Suami jangan mempermasalahkan istri naik berat badannya, naik timbangannya, sudah tidak cantik lagi. Yang harus kita lihat adalah mungkin istri selama ini tidak cantik lagi karena kurang biaya dari suaminya. Banyak suami yang menuntut, kamu tolong dong kayak selebgram, kayak artis-artis tuh di TV, mukanya mulus-mulus, nggak ada jerawatnya, semut lewat aja kepleset. Gitu ya, saking cantiknya. Tolong dong kamu kayak dia, badannya langsing, cantik, bersih dan lain sebagainya. Tapi dia lupa memberikan nafkah wajibnya kepada istrinya. Istrinya dituntut terus, diojok-ojokin terus. Tapi ternyata tidak pernah diberi biaya oleh suaminya. Nah, subhanallah. Jadi nyuruh ya, istri ke Ustazah ya. salon kasih duitnya. Iya benar, jadi jangan terlalu banyak menuntut ya. Jangan tapi terlalu banyak harusnya menuntut. Jalan juga nih biayanya. Betul seperti itu. Bisa jadi istri kita tidak cantik lagi karena dia lelah merawat anak-anak Iya, kita. benar. Dia kurang me time-nya. Jadi bagaimana agar suami tidak terkena pelakor? Ya, suami harus tetap kasih nafkah sama istri. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kasih nafkah terus agar istri terus memperbaiki, mempercantik dirinya. Jangan sampai suaminya kena sama pelakor. Subhanallah. Nah jemaah, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah Ustaz Syam. Masya Allah. Kalau ini tanya dong Habib. Tanya dong Ustaz. Tanya dong Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk jamaah Islam itu indah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Instagram, Islam Facebook. itu indah. Islam itu indah. Baik Instagram, email ataupun Facebook atau dimanapun itu insya Allah. Baik, kita sudah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya nih Habib. Baik, pertanyaan pertama nih aku mau nanya sama Habib dulu. Boleh, Habib dulu nanti insyaallah. gantian, Ustaz Sam Baik, tanya. siap. Izin Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Berdosakah warahmatullahi wabarakatuh. jika istri meninggalkan suami sedangkan kami hanya nikah siri? Mohon penjelasannya, sedangkan suami saya itu tidak pernah jujur soal uang. Saya udah nggak kuat. Makasih dan wassalam. Nah ini menarik, ingat nikah siri ataupun nikah ada suratnya sama-sama sah di dalam hukum syariat agama. La nikahu illa biwaliin wa syahida adlin. Ketika dia sudah ada saksi, 2 orang, sudah ada walinya dan sudah ada maharnya, sah nikahnya. Itu adalah konteks dalam hukum Islam syariat. Ketika sah sudah ada mempelai laki-laki dan wanitanya, ijab kabul, ada maharnya, ada 2 saksinya, ada walinya, sah terjadi, maka ini terjadilah ikatan suami dan istri. Berdosa, ingat, kalau suami meninggalkan istrinya atau istri meninggalkan suami cuman gara-gara ekonomi. Jadi dalam gara-gara ekonomi ini ribut macam-macam. Kalau suaminya ditinggalin sama istrinya, dia tinggal, dia kabur, dia pergi. Karena cuman gara-gara gak dikasih uang, gak dikasih ini, itu dan lain sebagainya. Ini berdosa, gak boleh. Karena yang boleh untuk meminta talak ada syarat dan aturannya. Gak sembarangan. Boleh talak, kalau boleh meminta talak ada aturannya. Ketika kasar ini dan lain sebagainya. Ingat, perbaikilah cara bicaranya. Bicarakan baik-baik. Cari penengahnya, cari orang yang alim, orang yang soleh. Dan juga tak terpenting, tak terlupakan bagi kita, doa silahul mu'min, doa minta kepada Allah. Agar suaminya berubah, jadi baik, jadi lebih sayang, dan lebih berkah kehidupannya. Ustaz Syam, gantian nih. Habib. Iya, Aneh yang nanya, apa hukum seorang suami yang menikah dengan istri? Sedangkan istrinya ini adalah hasil dari perzinahan. Yang perzinahan ini orang tuanya sebelumnya dan orang tuanya beda agama. Dan mereka tidak nikah. Itu gimana Ustadz? Apakah pernikahan mereka aman? Atau dalam Islam suami akan menanggung dosa seumur hidup? Mohon Ustadz Syam menjawabnya. Dan alhamdulillah berharap banget Ustadz Syam jawab. Ya Allah Habib, izin Habib, izin saya Syifa dan guru-guru kami dimuliakan Allah. Yang pertama, tidak ada nikah kecuali dengan wali, Syafi'iyah.
Jadi harus pakai wali. Sedangkan wali yang sah adalah yang bersambung nasabnya. Anak hasil zina dengan ayahnya, ayah biologisnya, itu secara Islam tidak bersambung nasabnya. Tidak boleh menjadi wali pernikahan, tidak mendapatkan warisan, itu tidak bersambung nasabnya kepada ayahnya. Walaupun dia ayah biologisnya, tapi tidak ada ikatan sah pernikahan. Apatah lagi beda agama. Saya nggak tahu yang beda agama ibunya atau ayahnya. Kalau ayahnya masih seagama, masih boleh. Tapi udah terputus tadi nasabnya disebabkan karena tidak ada ikatan pernikahan ketika yang namanya anak ini berada di dalam kandungan ibunya. Nah, solusinya sekarang gimana? Apakah suaminya menanggung dosanya selama-lamanya? Suaminya kan apakah dia taunya sebelum menikahi atau sebelum menikah atau sesudah menikahi? Kalau udah terlanjur sudah menikahi ya sudah. Maksudnya ya sudah. Sekarang solusinya datang ke kantor urusan agama, datang ke sana bagaimana solusinya? Apakah kami harus menikah ulang? Apakah kami harus yang namanya meneruskan saja pernikahan ini tapi jangan cerai? Datang ke sana untuk apa? Untuk mengesahkan kembali. Takutnya tertimbul was-was ya, timbul terus was-was dalam diri, apakah ini zina atau enggak? Apakah ini suami sah saya atau enggak? Datang aja ke kantor urusan agama, minta untuk dinikahkan ulang secara sembunyi-sembunyi saja. Tidak usah beramai-ramai karena aib yang lama biarlah tertutupi. Masa ya kali kan mau bongkar lagi aib orang tuanya gitu kan. Jadi aib yang lama biarlah tertutupi, biar Allah yang menutupinya. Kita mau memperbaiki yang kedepannya. Datang ke kantor urusan agama, ceritakan dengan benar, ceritakan dengan sejujur-jujurnya nasabnya apa yang terjadi sebelumnya. Nah, insya Allah akan diperbaiki lagi di sana ya. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Di urusan suami menanggung dosa semuanya itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang manusia tidak menanggung dosa manusia lainnya. Jadi ini tanggungan bagi siapa saja yang sebenarnya mengetahui hukumnya tapi tetap melanjutkannya. Jadi sekarang cari solusinya ke kantor urusan agama. Masya Allah Ustaz. Iya, oh Masya Allah. Tapi Habib ini sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya suami itu menyuruh istrinya untuk bekerja? Wah, Mencari nafkah. Iya, mencari nafkah. Seperti apa batasannya laki-laki itu menyuruh atau merintahkan suaminya untuk yang namanya istrinya ini nyari duit? Karena ada juga suami seperti itu. Boleh nggak seperti itu? Jawabannya, Iya. cari handphone, Buka di handphone, pegang, pegang, buka WhatsApp, buka WhatsApp, buka Instagram. buka Instagram. Ada di situ jawabannya. Enggak, kasih tahu semua keluarganya, Oh, di-share. teman-temannya, sahabatnya untuk nonton Islam itu Oh, Indah. gitu. Biar Karena- dapat ilmu yang bermanfaat. Karena jawabannya setelah yang satu oh, ini. setelah yang satu ini lagi. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.